Selama 2 bulan, Hong menyalahkan dirinya sendiri atas kelalaian yang mengakibatkan putranya meninggal dunia. Hong kemudian tersadar bahwa dia tidak bersalah saat mengetahui berita hilangnya mantan suami dari istrinya yang sekarang. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua bersama keluarga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan kalau sekarang ada yang sedang sakit, mari kita doakan bersama, semoga lekas diberi kesembuhan. Di awal minggu ini, saya sudah memposting video tentang kegilaan Suchna Seth, wanita jenius yang mengorbankan anaknya sendiri, buntut dari kebenciannya terhadap mantan suami. Hari ini, saya akan membawakan kisah yang masih mirip, tentang pertikaian antara mantan suami istri, terkait masalah hak asuh anak. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kepada kalian yang sensitif terhadap detail kekerasan dan pembunuhan, sebaiknya jangan lanjutkan menonton video ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya sekarang. Ko Hyujong, lahir pada tanggal 2 Februari tahun 1983, di Pulau Jeju, Korea Selatan. Dia adalah sulung dari 3 bersaudara, di mana ayahnya termasuk pengusaha sukses, dengan perusahaan rental mobil di pulau yang sering menjadi tujuan wisata turis dari seluruh dunia. Saat masih duduk di bangku SD, orang tua Hyujong bercerai, sang ibu meninggalkan Hyujong dan 2 adiknya bersama sang ayah, yang kemudian menikah lagi. Lulus SD, Hyujong dikirim ke sekolah asrama khusus putri, dan setelah menamatkan SMA, Hyujong kuliah di Universitas Nasional Jeju, di mana dia kemudian bertemu dengan seorang mahasiswa lain, yang bermarga Kang. Berawal dari aktivitas sosial kampus, tumbuhlah rasa tertarik di antara Hyujong dan Kang. Keduanya lalu berpacaran di tahun 2008, dan memiliki nama panggilan sayang satu sama lain, Hyuzong dan Kang, digabung menjadi Yuyu Kangkang. Setelah berpacaran selama 5 tahun, mereka menikah di bulan Juni tahun 2013, setahun kemudian, putra mereka lahir di bulan November tahun 2014. Konflik rumah tangga Yuyu Kangkang mulai terjadi setelah wanita 30 tahun itu melahirkan. Dia mulai bersikap kasar, dan sering merendahkan suaminya yang dia sebut kere dan mokondo. Di masa-masa itu, Kang sedang menempuh pendidikan S2, jadi dia tidak memiliki penghasilan, hidupnya bergantung dari uang pensiun ayahnya. Sementara itu Hyujong yang berasal dari keluarga kaya, sama sekali tidak ada masalah dalam hal finansial. Kang menerima saja perlakuan istrinya, berpikir bahwa itu hanyalah sindrom pasca melahirkan. Namun bertahun-tahun kemudian, sikap semena-mena Hyujong makin menjadi-jadi. Kang yang sudah tidak tahan lagi mengajukan gugatan cerai di tahun 2017. Karena saat itu Kang masih berstatus mahasiswa S3 yang tidak memiliki penghasilan, hak asuh putra mereka diserahkan pada Hyujong, yang bekerja di perusahaan ayahnya dan cukup secara finansial. Namun Kang diberikan hak kunjungan per 2 minggu untuk bertemu anaknya. Lagian si Kang ini gila-gila sekolah, masih kuliah S2 tapi memutuskan untuk menikah tanpa ada penghasilan. Sudah punya anak, lanjut lagi kuliah S3. Saya bukannya tidak mendukung keputusan Kang untuk kuliah sampai S3, bukan saudara saya juga, tapi setidaknya, dia sadar bahwa ada istri dan anak yang harus dikasih makan. Selama 2 tahun kemudian, Hyujong tidak pernah mengizinkan mantan suaminya itu untuk bertemu dengan anak mereka, yang mana tanpa sepengetahuan Kang, ternyata Hyujong sudah menitipkan anaknya ke rumah orang tuanya dan diasuh oleh ibu tiri Hyujong. Sementara itu, Hyujong memutuskan untuk mencari kebahagiaan baru, bercinta dan menikah lagi pada tahun 2017, dengan seorang duda yang bermarga Hong. Tapi di pernikahan kedua ini tidak ada lagi kombinasi nama, Hyujong dan Hong, agak susah untuk cari kombinasi nama yang bagus. Pasangan suami istri yang baru menikah ini masing-masing memiliki 1 anak yang dititipkan ke orang tua. Mereka berencana untuk memiliki keturunan lagi, tapi setelah 2 tahun menikah, Hyujong selalu mengalami keguguran dan tidak berhasil hamil. Sama seperti Kang, suami kedua ini juga mulai mendapatkan perlakuan kasar dari Hyujong, secara verbal maupun fisik. Dan sama juga seperti Kang,
Hong berpikir kalau Yu Jong depresi karena mengalami keguguran. Hong kemudian mengutarakan ide, bagaimana kalau anaknya dan anak Yu Jong dari pernikahan sebelumnya dibawa untuk tinggal bersama mereka. Awalnya Yu Jong menolak, namun Hong terus membujuk hingga akhirnya wanita 36 tahun itu pun setuju. Tanggal 1 Maret tahun 2019, Yu Jong dan Hong pergi ke rumah orang tua masing-masing untuk menjemput anak-anak mereka. Namun di sore harinya, hanya Hong yang pulang membawa seorang putra, sementara Yu Jong berkata bahwa anaknya ternyata sedang pergi berlibur dengan kakek neneknya. Singkat cerita, di rumah mereka sekarang ada tambahan satu anggota keluarga baru, putra Hong yang berusia 4 tahun. Malam hari di tanggal 1 Maret tahun 2019, Yu Jong menghidangkan masakan spesial untuk menyambut anak Hong di rumah mereka. Hong dan anaknya pun makan dengan lahap. Sebelum tidur, Yu Jong menyodorkan segelas susu hangat untuk suaminya supaya tidur lebih nyenyak. Selanjutnya Hong dan putranya tidur bersama, sementara Yu Jong memilih tidur di kamar sebelah, beralasan kalau dia sedang flu, takut menulari anak tirinya yang berusia 4 tahun itu. Keesokan harinya, Hong bangun dan mendapati anaknya sudah tak bernafas lagi. Berdasarkan hasil otopsi, polisi menetapkan bahwa bocah itu meninggal karena sesak nafas. Kemungkinan Hong tidak sengaja dan tidak sadar sudah menindih putranya saat lagi tidur. Walaupun Hong yakin kalau dia tidak memiliki kebiasaan tidur yang membahayakan anaknya, namun siapa yang bisa memastikan? Yu Jong yang tidur di kamar sebelah, mengaku tidak tahu apa-apa. Alhasil, Hong hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kematian putranya. Sekarang kita tinggalkan dulu Hong yang sedang bersedih, dan beralih ke masalah antara Yu Jong dan mantan suaminya, Kang. Sejak bercerai 2 tahun yang lalu, Yu Jong tidak pernah mengizinkan pria itu untuk menemui anak mereka. Sesuai perintah pengadilan, Kang sudah menjalankan kewajibannya untuk memberi tunjangan anak sebesar 400.000 won setiap bulan, tapi haknya untuk bertemu anak sebulan 2 kali, tidak dipenuhi oleh mantan istrinya. Karena tidak ada itikat baik dari Yu Jong, Kang melaporkan hal tersebut ke pengadilan dan menggugat hak asuh penuh dialihkan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa sekarang, dia sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Selain itu, ternyata mantan istrinya tidak benar-benar merawat anak mereka. Yu Jong sudah menikah lagi, sementara anaknya malah dititipkan ke ibu tiri Yu Jong. Pengadilan kemudian mengirim surat panggilan kepada Yu Jong, namun wanita itu tidak hadir. Surat panggilan kedua pun dikirim, lagi-lagi Yu Jong tidak merespon. Hingga kemudian surat panggilan ketiga datang, beserta peringatan kepada Yu Jong, kalau masih tidak mau bekerja sama, maka hak asuh atas putranya akan dialihkan ke mantan suaminya. Yu Jong murka membaca surat tersebut, selama ini dia memang sengaja tidak mau mempertemukan Kang dengan putra mereka, karena dia jijik dengan Kang yang miskin, yang hanya memberikan tunjangan anak sebesar 400.000 won setiap bulan. Namun surat panggilan ketiga ini tidak bisa dia sepelekan lagi. Yu Jong kemudian menelpon Kang, dan mengatur pertemuan pria itu dengan anak sematawayangnya, di sebuah resort di Pulau Jeju. Tanggal 25 Mei tahun 2019, Kang mengendarai mobilnya menuju Pulau Jeju dengan hati riang gembira. Setelah 2 tahun lebih, akhirnya dia bisa bertemu dengan anak sematawayangnya itu. Namun kemudian, di tanggal 27, adik laki-laki Kang melapor ke polisi bahwa dia kehilangan kontak dengan saudaranya itu sejak tanggal 25 malam. Kang memang sempat cerita ke adiknya, bahwa dia akan bertemu dengan Yu Jong dan anak mereka di sebuah resort di Pulau Jeju. Keesokan harinya di tanggal 28, polisi mendatangi rumah Yu Jong, menanyakan keberadaan Kang. Wanita itu berkata, benar mereka bertemu pada tanggal 25, mereka menghabiskan waktu bertiga seharian, lalu pulang ke resort untuk beristirahat. Selanjutnya sambil menangis, Yu Jong berkata bahwa Kang berusaha untuk memperkosanya, untungnya Yu Jong berhasil melawan, dan pria itu pun kabur entah kemana. Dari resort, Yu Jong pergi ke kantor polisi melaporkan perbuatan mantan suaminya itu. Saat dihubungi via handphone, Kang tidak mengangkat teleponnya, dan mengirim pesan permintaan maaf. Dia mengaku salah, karena telah terbawa suasana, dan memohon agar Yu Jong tidak melaporkan kejadian tersebut. Karirnya akan hancur kalau ada skandal pelecehan seksual seperti ini. Semua cerita Yu Jong terdengar masuk akal dan dipercaya oleh polisi.
Yu Jong memang tercatat pernah datang ke kantor polisi pada tanggal 25 Mei melaporkan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kang. Wanita itu juga menunjukkan bukti SMS yang dikirim Kang ke nomor HP-nya. Polisi menganggap hilangnya Kang memang mencurigakan, tapi keterangan Yu Jong bisa dipercaya, dan dia tidak diperiksa lebih lanjut. Yu Jong mungkin berhasil meyakinkan polisi dengan ceritanya, tapi adik Kang, kita sebut saja namanya Kung, masih belum puas dan memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri. Tanggal 30 Mei tahun 2019, Kung mendatangi resort tempat Kang, Yu Jong dan anak mereka menginap. Pihak resort memberikan rekaman CCTV pada tanggal 25, yang mana rekaman itu harusnya diperiksa oleh polisi. Di dalam rekaman tersebut, terlihatlah 3 orang itu masuk ke resort, namun setelah itu, Kang tidak terlihat keluar dari sana. Di rekaman tanggal 26, di pagi hari, Yu Jong terlihat keluar bersama anaknya, lalu sorenya dia kembali lagi ke resort sendirian. Beralih ke rekaman di tanggal 27, Yu Jong terlihat keluar dari resort, sekaligus check out, sendirian, tanpa keberadaan Kang. Jadi kesimpulannya, sejak check-in di resort pada tanggal 25, Kang tidak pernah keluar lagi dari tempat itu sampai tanggal 27, saat dimana Yu Jong melakukan check out. Terakhir, rekaman tersebut memperlihatkan mobil Kang keluar dari resort, diduga mobil itu dikendarai oleh Yu Jong. Upaya untuk mencari Kang, Kung lanjutkan dengan mengelilingi pulau, yang membuahkan hasil, mobil Kang ditemukan terparkir di depan sebuah toko. Menurut pemilik toko, mobil itu sudah berada di sana sejak tanggal 27 malam, sementara menurut tracking polisi, sinyal HP Kang terlacak sudah berada di luar Pulau Jeju. Dengan semua temuan ini, Kung mendatangi kantor polisi, dan meminta untuk dilakukan investigasi ulang. Tanggal 31 Mei tahun 2019, polisi menggunakan surat perintah, melakukan pemeriksaan lebih mendalam di kamar resort yang dihuni oleh Kang, Yu Jong dan putra mereka. Tes luminol menunjukkan sejumlah besar jejak darah di lantai kamar mandi, ruang tamu, dapur, dan langit-langit kamar tidur. Polisi menangkap Ko Yu Jong atas pembunuhan mantan suaminya Kang keesokan hari di tanggal 1 Juni tahun 2019. Dalam interogasi, Yu Jong mengubah ceritanya, mengatakan bahwa Kang mencoba memperkosanya ketika dia sedang memotong semangka, jadi Yu Jong menggunakan pisau itu untuk membela diri, lalu Kang melarikan diri. Pada tanggal 4 Juni, tim forensik mengambil gambar dan sampel di kamar resort. Ketika pemilik resort menyadari apa yang terjadi, mereka memprotes kehadiran polisi dan meminta izin untuk membersihkan kamar itu. Anehnya, polisi setuju, yang menyebabkan banyak petunjuk di TKP rusak. Yu Jong hampir saja lolos dari hukum, andai tidak muncul petunjuk baru dalam investigasi. Saat Yu Jong digiring ke kantor polisi, Hong suami Yu Jong yang sekarang, merenungkan kembali kematian putranya. Dia menemukan banyak hal yang mencurigakan, seperti fakta bahwa Yu Jong menunda membawa anaknya untuk tinggal bersama mereka, tidak ikut menyantap makan malam, memberi segelas susu yang mana hal itu tidak biasa, dan memilih untuk tidur di kamar terpisah di malam itu. Yu Jong bahkan tidak menghadiri pemakaman anaknya. Saat Hong mengunjungi istrinya di tahanan polisi, Yu Jong bertanya apakah polisi mengambil tas tangannya. Merasa curiga dengan pertanyaan istrinya, Hong memeriksa tas yang dimaksud, dan menemukan selembar resep obat tidur dosis tinggi. Hong lalu minta dilakukan tes terhadap rambutnya, hasilnya, ditemukan memang ada jejak zat tidur di rambut Hong. Semuanya masuk akal sekarang, Hong menduga, istrinya telah membubuhi makan malam dan susu dengan obat tidur itu, sehingga Hong tidur sangat dalam, sementara kesempatan itu digunakan Yu Jong untuk menghabisi putranya. Hong membawa tas tangan milik Yu Jong ke polisi, beserta penjelasan mengenai resep obat tidur yang dia temukan. Selanjutnya Hong meminta polisi untuk menyelidiki kembali kasus kematian putranya. Beralih ke kasus hilangnya Kang, Yu Jong kembali mengubah keterangannya. Kali ini, dia mengaku telah membunuh mantan suaminya itu, tapi dengan dalih untuk membela diri. Ketika polisi kemudian menanyakan di mana jasad Kang, Yu Jong bungkam. Berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 27, Yu Jong terlihat keluar dari resort dengan membawa 2 koper besar. Mungkinkah koper-koper itu berisi jasad Kang, mengingat postur Kang dengan tinggi 180 cm dan bobot 80 kg,
satu buah koper tidak akan muat untuk tubuh Kang, yang berarti jasad Kang dimasukkan ke dua buah koper. Polisi lalu mendatangi tempat pembuangan sampah akhir, dan berhasil menemukan dua kantong sampah besar yang berisi barang-barang pribadi milik Kang, sementara dua koper yang dicari, diduga berisi jasad Kang, tidak pernah ditemukan. Pemeriksaan terhadap penggunaan kartu debitnya menunjukkan bahwa pada tanggal 22, 3 hari sebelum rencana pertemuan dengan Kang, Yu Jong melakukan pembelian pisau, sarung tangan, gergaji, cairan pembersih, dan beberapa peralatan lainnya. Aksi Yu Jong yang sedang belanja ini pun terekam di kamera CCTV toko. Diduga, Yu Jong menggunakan obat tidur yang sama untuk membius Kang, si mantan suami, dan Hong suaminya sekarang. Saat Hong tidur pulas, kesempatan tersebut digunakan Yu Jong untuk membunuh anak suaminya itu. 2 bulan kemudian, ketika Kang tak sadarkan diri, Yu Jong mengakhiri hidup pria itu. Diduga, Kang sudah meninggal di tanggal 25, setelah itu Yu Jong mengirim SMS ke nomornya sendiri, berpura-pura sebagai Kang, yang minta maaf terkait cerita percobaan pemerkosaan. Setelah itu Yu Jong membawa HP itu ke suatu tempat yang jauh, sehingga polisi pun percaya bahwa Kang sudah melarikan diri. Pada tanggal 20 Februari tahun 2020, walaupun jasad Kang tidak pernah ditemukan, sidang kasus dengan Yu Jong sebagai tersangka pun digelar. Selain didakwa atas pembunuhan terhadap mantan suaminya, Yu Jong juga didakwa atas pembunuhan terhadap anak tirinya. Motif pembunuhan Kang adalah, Yu Jong tidak mau kehilangan hak asuh atas putranya. Sementara motif pembunuhan anak tirinya, diduga Yu Jong tidak senang dengan kehadiran anak kandung suaminya di rumah mereka. Jaksa kemudian menuntut Yu Jong dengan hukuman mati. Pada tanggal 5 November tahun 2020, hakim menetapkan Yu Jong tidak bersalah atas kematian anak tirinya karena kurang bukti. Namun dia ditetapkan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Kang, mantan suaminya, dan divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.